Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan juga para pengikutnya yang setia dengan ajarannya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian dan para asatidzah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kembali kajian kita 60 hadis sultaniyah. Kita membahas tentang hadis ke-46 ya, tentang larangan merasa tenang dalam pemerintahan yang kufur. Nah, ini nggak boleh tenang dalam pemerintahan yang kufur. Hadis ini berbunyi, sayakunu min ba'di khulafaun ya ya'maluna bima ya'lamun wa yaf'aluna ma yu'marun wa sayakunu min ba'dihim khulafaun ya'maluna ma la ya'lamun wa yaf'aluna ma la yu'marun faman ankara bari'a wa man amsaka salima walakinna man radiya wa taba'a ya. Kata Rasulullah SAW di sini, hadis riwayat Ibnu Hibban di sini ya, hadis riwayat Ibnu Hibban. Kelak sepeninggalanku, jadi setelah Rasulullah SAW akan ada para khulafa. Ini juga menjelaskan tentang bahwa setelah Rasul ada khalifah. Makanya kalau misalnya dikatakan orang itu menentang kekhilafahan, dia menentang banyak hadis. Salah satunya hadis ini. Hadis ini mengatakan bahwa setelah Rasulullah SAW itu ada banyak para khalifah. Jadi ada para khulafa ya, jamak dari khalifah. Yang bagaimana para khalifah ini menjalankan ya, ya'maluna bima ya'lamun, menjalankan apa yang mereka tahu. Maksudnya hukum syariat ya. Dan juga wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mengerjakan ya apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pemimpin. Setelah Rasul akan ada pemimpin yang bagus gini. Kita lihat ada para khulafaur rasyidin ya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Umar bin Khattab radhiyallahu an, Utsman bin Affan radhiyallahu an, ya kan? Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Itu adalah para sahabat yang sepeninggalan Rasul mengerjakan apa yang diketahuinya ya, berbuat sesuai dengan yang diperintahkan. Nah, ini berita dari Rasul ya. Lalu Rasul melanjutkan, wa sayakunu min ba'dihim, akan ada setelah mereka. Jadi setelah para khulafaur rasyidin ini ya, sampai sekarang ada juga yang bagaimana ya, bukan sampai sekarang, sampai khalifah terakhir ya, mereka bagaimana ini ya, para khulafa, para khalifah ya'maluna ma la ya'lamun ya, ya'maluna ma la ya'lamun,
mereka mengerjakan apa yang nggak mereka tahu. Ini kacau. Jadi dia nggak ngerti hukum syariat, lalu dia mengerjakan sesuatu seolah-olah kayak syariat. Ini kan kacau sekali. Kalau bahkan sempat ada seorang pemimpin yang nyata-nyata jelas dia bilang dia suka dengan video porno. Waduh, kacau ini. Lalu ada orang-orang yang kemudian bilang dia ini seperti Rasulullah. Masya Allah. Kan kacau sekali ini. Dua-duanya kacau. Yang ngomong ngacau, ya lah. Seperti sahabat yang ngacau juga itu, yang dipimpin pun ngacau itu. Yang memimpin ngacau. Masa pemimpin menyatakan kemaksiatan itu? Bahkan dia tidak melaksanakan syariat Allah. Jelas-jelas dia ngomong misalnya dia suka dengan video porno, ya kan? Biasa yang kayak gitu. Lalu malah dibilang yang kayak gini kayak Rasul atau kayak sahabat. Kan kacau ini, melecehkan Rasul dan para sahabat, dan juga menampakkan kebodohan dan kedunguan. Gitu. Dia mengerjakan apa yang nggak diperintahkan. Ya, wa yaf'aluna ma la yu'marun. Ya, nggak boleh begini, nggak boleh begitu, dia kerjakan, ya kan? Terus nggak ada perintahnya, dia kerjakan juga. Melanggar syariat di sini. Nah, lalu Rasul mengatakan, faman angkara bari'a, siapa yang mengingkari orang seperti ini, para khalifah yang kemudian seperti ini, maka dia terbebas. Ya, dia selamat, dia bebas. Waman amsaka salima, ya kan? Ya. Dan barang siapa dia menahan diri, jadi tidak ikut kepada orang ini, ya. Walakinna, ya, menahan diri, dia itu selamat. Walakinna, akan tetapi kalau dia ikut, dia ridho, man radiya wa taba'a, maka pada saat itu dia dalam dosa dan tidak selamat. Hadis riwayat Ibnu Hibban nomor 6784. Nah, ini dia penjelasannya apa ini. Lihat, ikuti. Siapa saja yang menyaksikan kerusakan dalam penerapan Islam oleh penguasa, kemudian mengoreksi atau meluruskan kesalahan tersebut, ya, dengan tangan maupun kata-katanya, maka ia terbebas dari dosa yang diperbuat oleh penguasa. Nah, itu. Jadi ada penguasa yang melanggar syariat Allah, kita harus koreksi, cegah dengan tangan kita. Jangan begitu ya Amirul Mukminin, jangan begitu ya Khalifah, ya kan? Atau dengan ucapannya, ya, secara langsung. Saya tidak suka dengan ucapan misalnya, ya tadi, orang itu melanggar syariat, saya tidak suka itu. Nah, itu kan, itu ucapan dia tuh misalnya. Paham nggak? Jadi kita harus ngomong. Makanya harus ada pada saat pelanggaran syariat itu harus dibenci. Ya, di sini tidak dibahas dengan hati karena itu urusan yang berat, urusan yang lain ya dalam konteksnya di sini. Tapi dengan tangan kita, dengan ucapan kita. Begitu, ya. Jadi harus dia ini melakukan muhasabah lil hukam, mengoreksi para penguasa. Nah, ini harus kita biasakan juga. Makanya kita harus tahu bagaimana mereka itu berkiprah. Kok ia misalnya dengan orang kafir malah bekerja sama, meminta pujian misalnya kan. Kok ia kepada rakyat itu kejam, susah. Rakyat mau beli saja dari misalnya bahan bakar malah nggak dapat, ya kan? Berlimpah misalnya kekayaan minyak sawit tapi malah mahal misalnya. Ada apa ini? Perusahaan negara yang kemudian tidak ada saingan, misalnya listrik, ya kan? Kemudian apa lagi? Minyak,
nggak ada saingannya, tapi kok bisa dibilang rugi. Nah ini dia. Kok ya ada misalnya aparat yang kemudian saling bunuh dan sebagainya, ini harus diungkapkan. Kok ya memaksakan misalnya pindah ibu kota, harus diucapkan, dikoreksi kalau itu adalah kesalahan. Di mana koreksinya? Di antara pembicaraan kalian ini, pembicaraan masyarakat. Nggak terdengar, orang cuma omongan warung kopi, cuma omongan di pondok, omongan di kobong, omongan di selasar misalnya, ya, gitu. Bukan masalah itu, tapi bicarakan, paham nggak? Loh, taunya dari mana? Kan setiap minggu ada berita, ya, ada apa? Kafah, ada media umat. Nah, itu sumber berita kita. Yang kedua dijelaskan, hal yang sama terjadi bagi siapapun yang tidak dapat mengoreksi ya kesalahan tersebut disebabkan karena rasa takut atau keterbatasan kemampuan dirinya, selama dirinya tidak berperan serta atau mendukung kesalahan penguasa tersebut. Jadi kita ini akan selamat juga kalau memang kita ini nggak berperan, karena memang kita nggak sanggup, tapi kita tidak ikut kepada mereka. Nah ini tadi waman amsaka salima, jadi dia menahan diri. Jadi jangan ikut-ikutan itu dengan program-program kapitalis, program-program kufur, program-program yang tidak sesuai dengan Islam, atau yang menyimpang dari urusan tadi. Ya. Kenapa? Karena kita akan dihisab oleh Allah. Lah kalau misalnya kita ikuti kita malah dosa, gimana ini? Ya. Ayo. Tinggal nih. Jadi kalau kita nahan diri, makanya nggak usah ikut-ikutan. Nah, ada frasa walakin yang terakhir. Tetapi siapa saja yang meridhoi dan mengikutinya, ini menunjukkan sebagaimana dinyatakan oleh Imam Nawawi, ya, bahwa siapa saja yang merasa tenang manakala menyaksikan kerusakan, maka mereka itu berdosa. Jadi kita nggak boleh tenang nih sekarang. Doa ya Allah, selamatkan. Doa ya Allah, ya, jaga diri kita. Ini nggak beres ini. Ya Allah, menangkan Islam. Ya, gitu. Ya Allah, hapuskan kezaliman. Jadi kita ini nggak boleh merasa tenang, nyaman aja, biasa saja. Coba deh kemarin-kemarin, kalian mikir nggak tuh kalau tentang itu? Wah enggak, orang mikirnya cuma apa? Cuma main-main, ketemu temen, ya, pegang HP, update status, healing-healing, ya kan, jalan-jalan, mana lagi? Coba mana lagi? Makan-makan. Coba, apa yang begitu? Begitu yang dikerjakan oleh pemuda kaum muslimin? Fashion show, ya kan? Citayam Fashion Week, ya kan, misalnya kan? Yang kayak gitu yang dikerjakan oleh kaum muslimin, merasa tenang dengan kekufuran, kemaksiatan, ya, kezaliman yang merajalela. Berdosa itu, bang. Jadi nggak ngapa-ngapain pun kalau dia merasa nyaman dengan kekufuran yang diterapkan, maka dia akan berdosa. Karena frasa tadi jelas itu, walakin man rodiya. Ya. Ini bagi orang yang mengikuti atau ridho. Dalam riwayat Imam Muslim, sebuah pertanyaan muncul dari para sahabat, yaitu apakah mereka harus memerangi penguasa yang melakukan kerusakan. Rasulullah menjawab, la ma'aqamu fikumus sholah, ya kan, tidak selama mereka menegakkan sholat kepada kalian. Hal
Hal ini pernah kita bahas pada bagian yang lain. Kita pernah bahas ma'aqamu fikumus sholah, ini adalah kiasan bahwa mereka masih menerapkan syariat, sebagian syariat, ya, lalu kemudian ya masih syariat Islam, masih pemerintahan Islam, maka tidak boleh kita mengangkat senjata kepada mereka, memerangi mereka nggak boleh. Paham? Gitu. Lalu gimana? Ya omongin, makanya ada majelis ini, pembicaraan. Kalian gimana? Omongin sama teman. Coba. Ya, diskusi, ngobrol. Sering gak ngobrol kayak gitu? Makanya kita ada kajian politisnya itu setiap malam minggu. Malam minggu ya Bu ya? Bedah kafah. Nah ya, nanti malam ya? Siapa yang membahas nanti malam? Siapa jatah yang nanti malam? Siapa? Bagian kisem taklim. Oh sedang sakit. Ya nanti digantikan siapa? Sudah ada jadwalnya ya. Nah itu bagian dari kalian itu melepaskan dari yang mereka kerjakan, dan ya upaya untuk kita ya tidak bersama mereka, tapi tidak dengan mengangkat senjata, ya, dengan pemahaman kepada kalian semua ini. Nanti biar mereka juga bisa paham. Terakhir, oleh karena itu dapat ditarik kesimpulan bahwa orang yang hidup dengan tenang, yaitu mereka yang merasa tenang dan mengikuti kebijakan seorang penguasa yang menerapkan hukum Islam namun berbuat kerusakan, termasuk orang-orang yang berdosa. Nah ini dia. Jadi ada penguasa menerapkan hukum Islam, ada khalifah. Ini pembahasan ini khalifah. Khalifah itu dibaiat untuk melaksanakan syariat. Nih jangan tidur. Khalifah itu dibaiat untuk melaksanakan syariat. Saat dia melaksanakan syariat, dia nyimpangin sedikit-sedikit. Ini aja kalau kita tenang dosa. Kamu nih, sistem khilafah yang menerapkan syariat Islam, lalu ada penyimpangan, baik itu gara-gara mungkin misalnya kelalaian seorang khalifah, baik itu mungkin keterbatasan ilmu seorang khalifah, atau mungkin memang fasiknya dia. Bisa jadi karena pernah ada khalifah yang kerjaannya cuma makan, minum, tidur saja, bangun ngeliat-ngeliat penari-penari, ada itu ceritanya. Yang kayak gini ya kita berlepas diri. Ya, ada khalifah yang juga malah ya ada kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan, namanya juga manusia. Bagaimana? Nggak boleh tenang dengan urusan itu. Kita nggak boleh merasa ridho dengan mereka. Pertanyaannya lalu alangkah besarnya dosa orang-orang yang merasa tenang-tenang saja dan mengikuti kebijakan seorang penguasa yang menerapkan hukum-hukum yang sama sekali tidak ada ya kaitannya dengan Islam dan syariat Islam, baik di negeri-negeri muslim maupun di tempat-tempat lainnya. Nah ini gimana ini? Jauh lebih besar dosanya. Penguasa kufur, penguasa nggak menerapkan syariat Islam, bukan sistem Islam. Kok ya kita tenang? Nah gimana ini? Malah ridho, malah ikut. Besar dosanya, nauzubillah. Makanya jangan dikira, tapi saya kan nggak melakukan apa-apa. Iya, kamu ridho saja di situ, itu perbuatan kamu. Paham? Diem aja, nggak ngapa-ngapain, tapi setuju. Nah ini dia. Dukung, bahkan mengkampanyekan, bangga dengan hukum kufur. Dosa besar. Nah di sini jelas ini. Ya, gitu loh.
Tapi saya juga berdakwah, saya juga melakukan sholat, saya juga puasa, saya juga zakat, saya juga pergi haji. Itu jadi pahala buat dia. Tapi di sisi lain, saat dia tenang dengan pemerintahan kufur ini, dia berdosa. Nanti tinggal ditimbang, ya kan? Fa amma man sakulat mawazinuh fahuwa fi 'aisyatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Ya, siapa yang timbangan amalnya lebih berat, amal baiknya, maka dia akan dapat surga. Siapa yang timbangan amal baiknya lebih ringan, dosanya lebih banyak, dia akan dimasukkan dalam neraka, ditimbang. Nah, kalau dosa besar seperti ini, tekor kita ya. Sholatnya juga belum tentu khusyuk, ya kan? Sholatnya masih kepikiran kemana-mana, puasanya juga masih belum benar, hajinya masih tercampur dengan hal-hal lain, tidak ikhlas misalnya. Ya, coba. Sodakohnya apalagi, cari pamer misalnya, karena mau pemilu dan sebagainya misalnya. Lah, dosanya sudah jelas. Tenang dengan hukum kufur, setuju dengan pemerintahan yang kufur, maka pada saat itu dia berdosa besar. Ngerti anak-anak ini? Wah, saya mah masih kecil. Loh, sudah balik, tercatat dosa. Tapi saya belum balik nih. Pahalanya buat orang tua. Nah, lalu kalau dosanya, ya orang tua yang nanti akan menjadi pertanyaan bagi dia. Kenapa anaknya nggak diajari? Nah, itu nanti lagi pertanyaan buat orang tua. Dibiarkan dalam pengajaran yang salah. Tapi kalau sudah balik, kalian tanggung jawab. Nggak bisa saya bilang, oh saya berlepas diri. Loh, kalau berlepas diri tahan, nggak usah setuju, nggak usah bangga, nggak usah kemudian apa dengan hukum kufur itu, ikut-ikutan. Ya, nggak usah mengkampanyekan, ya. Tapi kalau misalnya dia itu diam saja, ya kan, menahan diri, insya Allah dia selamat. Syukur-syukur kita bisa menyampaikan syariat Islam kepada umat. Ifhamun nas anil Islam, memahamkan manusia dengan Islam. Paham nih hadis ini? Ya. Wah, ini bisa saya baca, alhamdulillah. Kalau bisa dibaca, emang butuh dibaca. Nah, tapi itulah pengajaran, ya, dituntun talakian. Ada pertanyaan mungkin? Mana? Aflah? Paham? Lelah ya, antuk ya. Semalam latihan ya, semuanya enggak? Ada yang ikut? Ya. Ada yang baru? Ikut semua? Capek nggak? Lelah? Loh, mana ini kok nggak ada jawaban suaranya? Alivia ikut semalam? Latihan ikut? Ikut? Iya. Ya, alhamdulillah. Gitu ya? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, cukup ya. Insyaallah ada pelajaran. Kita tutup dengan membaca surat Al-Asr sama-sama. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari
wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wal afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah. Sekarang pelajaran